kita akan membahas sebuah alat seduh yang mungkin belum cukup familiar dengan orang-orang di Indonesia, dan gue lihat belum banyak orang yang pakai. Kemudian kalau dilihat bentuk dari Hario W60 ini lebih gede. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita akan membahas sebuah alat seduh yang mungkin belum cukup familiar dengan orang-orang di Indonesia, dan gue lihat belum banyak orang yang pakai. Dan alat seduh ini udah dirilis dari tahun lalu juga, dan di luar juga gue jarang melihat orang menggunakan alat ini untuk berkompetisi bahkan. Dan oleh karena itu alat ini cukup menarik dan kita udah punya barangnya, dan kita akan coba unboxing dripper tersebut. Oke, drippernya adalah iya, mantep nggak magic gue hari ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas Hario W60, atau kalau kita ejak sebagai orang Indonesia, Hario W60. Nah, apa sih Hario W60 ini? Pertama kali ketika gue ngelihat Hario W60 ini beredar di Instagramnya Hario waktu itu, sangat menarik karena yang merepresent dripper ini adalah World Barista Champion tahun 2013. Namanya adalah Pete Licata. Orang dia juara dari Amerika, dan habis itu dia juara dunia tahun 2013 di World Barista Championship. Makanya kalau kita lihat di sini di depan kotaknya dia ada tulisan 2013 World Barista Champion, terus ada tanda tangannya. Nah, terus di kotak di bagian depan, kalau teman-teman bisa lihat, dia ada tulisan W60 Collaborate with Pete Licata, World Barista Champion 2013. Terus di sampingnya ada kata-kata Refinement Beyond the Benchmark V60, yang artinya ini apa ya? Bukan perbaikan sih, kayak refinement tuh penyempurnaan melewati benchmarknya dari V60. Berarti kan dia memberikan ekspektasi yang cukup tinggi buat dripper ini. Terus di bagian kotak sebelah luarnya juga sama, W60 Collaborate with Pete Licata. Dan nah, kenapa dripper ini menarik? Karena mari kita buka. Di dalamnya dripper ini datang dengan filter mesh. Jadi dia ngasih filter, bahannya luarnya plastik, tapi ini ada kayak mesh metal gitu. Nah, dia tuh ngasih ini guys. Nah, makanya gue tertarik banget, kayak apa sih tujuannya dia ngasih mesh filter ini. Kemudian kalau dilihat bentuk dari Hario W60 ini lebih gede daripada V60 biasa. Jadi kalau dibandingkan dengan Hario V60, secara size dia lebih gede, terus dia punya ribs itu agak berbeda dari V60. Jadi kalau V60 dia ada ribs panjang, ribs pendek, ribs panjang, ribs pendek, ribs panjang, ribs pendek. Tapi kalau dia hanya satu ribs dan panjang-panjang, kayak ya emang ribsnya panjang, tapi nggak ada di sela-selanya tuh nggak ada, jadi langsung masuk ke dalam. Dan bentuknya kayak lebih cembung, kayak melekuk gitu ke dalam. Sedangkan V60 lebih tajam, lebih corong. Kalau kita lihat di sini ada kotak, ada kertas. World Barista Collaboration. Message from Pete Licata. A message that you would like to tell consumer. Ini ada di dalamnya, di kertasnya ada ini depannya, message from Pete Licata. Terus di dalamnya ada foto Pete Licata sama kata-kata dia. Dia ngomong, a message that you would like to tell consumer. The W60 can be used 3 ways, or maybe even more if you get creative. Jadi artinya bisa digunakan dengan 3 cara, tapi bisa lebih kalau kita kreatif. One, use it with the flat bottom filter as well as rinse paper filter to achieve even brewing and incredible clarity. Yang pertama penggunaannya adalah kita bisa pakai flat bottom filter ini, filter mesh. Kemudian pakai juga paper filter lagi, jadi double filter.
Satu yang filternya metal, yang satu lagi pakai paper. Yang kedua, you can use it with the flat bottom filter only to create an even extraction with a small amount of sediment in the cup. Jadi yang artinya kita bisa pakai flat bottom dripper ini aja tanpa pakai paper cup. Oke, dan yang ketiga, use the paper filter only, which will result in flavor similar to a traditional V60. Though I find the flavor of W60 to be a bit more clean and round in comparison. Jadi kata dia, kalau misalnya kita nyeduh W60 ini hanya pakai paper filter aja, rasanya akan sama seperti V60 biasa yang tradisional, tapi dia menemukan kalau W60 lebih clean dan round kalau di compare langsung sama V60 biasa. Nah, ini menarik nih. Mungkin habis konten unboxing dan gue coba nyeduh ini, kita bisa battlein antara W60 sama V60. Nanti kita akan coba. Terus kemudian pilih katanya. Di belakangnya ada tulisan Pit Licata 2013 World Barista Champion, 2011 Barista Champion, Nomad Coffee Group Consultant. Oke. Ya, buat teman-teman yang belum tahu Pit Licata siapa, Pit Licata nih ya balik lagi juaranya World Barista Champion 2013, aslinya dari US. Dan sekarang Pit Licata setahu gua dia udah pindah ke Australia. Dia kerja bareng sama Veneziano Coffee Roaster, Aussie, dan dia juga kerja bareng sama Gabriel dari roasternya Veneziano, dan sekarang mereka buka roastery baru namanya New Wave Coffee Roaster. Dan di sini ada buku manualnya. Buku manualnya di bagian A dikasih lihat kalau ada W60, W60 pakai paper filter, terus W60 flat bottom meshnya aja sama pakai paper filter. Hari ini gue akan coba tiga-tiganya dan kita akan lihat, akan compare apa sih rasanya, beda-bedanya gimana sih gitu. Nah, kemudian normal sih dia cuma kasih gambar. Thank you for purchasing this Hario product. Please be sure to read this instruction manual through prior to use. After reading the manual, store it in the safe place for future reference. Ya, kayak ngasih tahu kayak bersihinnya gimana, apa segala macam sih. Terus di sini menarik, ada resep-resepnya. Dia di bagian belakangnya dia kasih resep Pit Licata original recipe. Di resep pertama disuruh kita pakai 30 gram, grand size fine medium, air 500 gram, blooming 70 ml, 30 detik. Oke. Kita akan coba ikutin resep dari Pit Licata. Kita lihat apakah Pit Licata dripper yang digunakan, dripper yang dia rancang akan memberikan rasa yang baik atau tidak. Kita tidak tahu sampai kita mencobanya. Barangnya udah gue siapin di sini, paper filter udah siap. Jadi yang nomor satu yang harus dilakukan adalah paper filternya di rinse. Oke. Nah, kalau misalnya gue lihat di sini, paper filternya cukup, paper filternya nggak nempel, jadi cukup besar. Ada lubang. Nih kalau kalian lihat teman-teman, di luarnya itu ada lubang. Jadi paper filter itu nggak akan fit. Jadi dia memang posisinya benar-benar kayak memberikan airflow yang besar kepada seduhan sehingga mungkin turunnya bisa lebih cepat. Kemudian di sini dia saranin pakai kopinya sebanyak 30 gram. Fine, grind size-nya fine to medium. Fine to medium fine is recommended. Airnya total 500 ml, blooming 70 ml buat 30 detik. Brewing time. Oke. Bloomingnya 70 ml, 30 detik. Habis itu brewing time-nya total waktunya 4:20 sampai 4 menit 45 detik. After blooming dia ada kasih catatan, after blooming the water pour in 100 ml dose with 10 until 15 second pause. Jadi tadinya 70 gram. Habis itu kita tuang airnya per 100 sampai per 10 detik sampai total airnya 500 ml. Jadi kita bakal coba. Dan untuk mencoba dripper W60 ini hari ini kita bakal pakai kopi dari Fugo tentunya. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah kopi kita hari ini adalah kopi dari daerah Karangan, Sulawesi. Nama daerahnya adalah Karangan Angin-Angin. Oke. Prosesnya wash, single var, Lini S 795.
Dan ketinggiannya 1.500 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Jadi ini daerah yang cukup tinggi. Dan ini wash yang sangat bersih menurut gua. Jeruk, terus ada kayak teh, tea light, dan kemudian ada aroma seperti kacang almond. Jadi kacangnya tuh bukan kacang negatif, tapi kacangnya kacang yang positif, almond, aromatik. Jadi gue cukup suka dengan kopi ini ketika kita dapat sampel untuk pertama kali. Jadi kita akan coba dulu pakai ini. Dan kopinya sebanyak 30 gram. Kopinya udah ready, paper filter yang dirin sudah siap. Jadi resepnya letakin ke sini, kopinya di sini. Oke. Habis itu diletain. Jangan lupa grind size-nya tadi gue pakai medium to fine, dan suhu airnya gue pakai 90 derajat aja karena gue nggak tahu kopinya akan seperti apa, jadi gue pakai suhu yang aman. Dan sekarang kita akan tuang 70 ml. 70 ml. Oke. Selama 30 detik. Terus dia suruh kita tuang air sebanyak 100 ml. Jadi gua akan tuang sampai 170 ml. Nah, ini 170 ml. Terus dia kasih interval sampai 15 detik. Nah, sekarang gua tuang lagi per 100. Tadi 170 ditambah 100, 270. Sudah selesai. Kalau mau dilihat, nah di dalam sini kalau kita lihat paper filternya itu emang ada partikel-partikel yang ngendap di kertas paper filternya. Jadi memang sebagian besar mesh ini yang flat bottomnya bisa menyaring banyak, tapi tetap ada residu yang akhirnya ditangkap lagi sama paper filternya. Jadi menurut gua kopi ini akan clean banget. Mari kita coba hasil yang dihasilkan. Jadi dengan air 500 ml, kopinya 30 gram, berarti menghasilkan kopi sekitar 450 gram. Jadi cukup banyak. Jadi gue mau coba sekarang kopinya. Rasanya cukup menarik ya. Rasanya clean banget, super clean, manis. Tapi secara tactile, secara apa ya, secara mouthfeel-nya menurut gue agak tipis. Terus lebih ke karakternya tuh manis, sweet, tapi secara brightness, acidity-nya nggak ada. Low lah, nggak ada lah, medium low lah karakternya. Jadi kalau pakai double flat bottomnya terus pakai paper filter, karakternya bersih banget, rasanya manis, oke. Tapi acidity-nya medium low, jadi menurut gue nggak balance. Jadi cuma hanya sweetness saja manis, terus mouthfeel-nya juga thin, tipis. Gue kurang oke. Sekarang kita coba ke yang kedua, with mesh part only. Kita coba yang kedua, yang cuma pakai flat bottom-nya aja. Oke guys, udah ready persiapannya. Kopinya sama 30 gram. Sekarang cuma pakai flat bottom-nya aja, nggak pakai paper filter. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Blooming 70 ml. Nah, udah selesai. Oke. Dibandingkan yang pertama, yang kedua warnanya lebih butek, lebih gelap. Mungkin karena nggak pakai paper filter yang kertasnya, yang lapisan keduanya. Jadi yang tersaring, bagian-bagian yang halus banget yang tersaring lebih sedikit dibandingkan yang pertama menurut gua. Kalau secara mouthfeel, ya ini lebih better, jelas lebih better karena filternya cuma satu, hanya pakai si flat bottomnya aja. Tapi secara acidity tetap low. Secara acidity tetap low karena menurut gua dengan flat bottom akan meningkatkan tingkat ekstraksi karena memang lebih banyak, perendaman partikel kopinya tuh lebih datar gitu dibandingkan yang cone shape. Jadi ekstraksinya lebih tinggi, hasil lebih manis, dan memang acidity-nya nggak ada, medium low. Jadi ya ini mouthfeel-nya better, manis, lebih manis daripada yang pertama.
tapi acidity-nya tetap medium low. Tapi mouthfeel-nya nggak sebersih yang pertama tadi, yang ada tambahan paper filternya. Oke, jadi kalau menurut dia tadi, flat bottom filter as well as rinse paper filter achieve even brewing and incredible clarity. Of course, karena filternya double, jadi lebih clean yang pertama, benar. Yang kedua, flat bottom filter only to create an even extraction with small amount of sediment in the cup, benar. Berarti ekstraksinya lebih bagus, benar. Tapi ada sedimen di cupnya, jadi emang ada kayak halus-halus banget gitu, tapi kecil banget emang. Tapi itu yang menyebabkan si mouthfeel-nya nggak lebih clean daripada yang pertama. Dan kita coba yang terakhir, akankah memberikan perbedaan kalau kita langsung ke paper filternya? Yang terakhir pakai paper filternya aja. Ya kalau kayak gini sih sama aja kayak buat V60 biasa sih ini. 70 mili. Gue lihat secara flow rate memang ini yang paling oke karena balik lagi cuma pakai paper filter, kemudian airflow-nya yang dihasilkan cukup tinggi, oleh karena itu lebih gampang air mengalir melewati si partikel kopinya. Akhirnya selesai. Ya walaupun airflow-nya besar, tapi dengan sistem cone yang biasa, otomatis brew time-nya akan lebih panjang. Terbukti di sini dalam waktu 3 menit, airnya pun masih belum kering banget dari si coffee bed-nya. Ya kita nggak tahu sih rasanya gimana, cuma sih kalau berdasarkan ini sih kayaknya memang secara brew time jauh lebih panjang daripada yang pertama dan kedua. Karena balik lagi, yang pertama kita pakai filter mesh, yang flat bottom-nya otomatis luas penampangnya lebih besar. Kalau ini lebih kecil, karena cone juga dan gramasinya tinggi, jadi brew time lebih lama. Dan kita pakai grind size yang medium fine sesuai arahannya mereka. Nggak berbeda jauh dengan yang kedua, masih mirip-mirip, masih sama-sama gelap, cuma ya sedikit lebih bening lah, nggak segelap yang kedua tadi. Nah ya pakai paper filter, lebih banyak minyak yang keserap. Omongannya tadi rasanya lebih clean dan lebih bulat daripada V60 yang biasa. Kita coba. Nah, ini clean. Walaupun tidak se-clean yang awal, nggak se-clean yang pertama tadi, tapi buat gue ini lebih balance. Ada acidity yang muncul sekarang. Ya guys, jadi jangan menggunakan paper filter doang, tapi nggak pakai itunya. Kalau rasa gue sih rasanya lebih balance ya. Acidity-nya masih medium low, hampir medium, tapi sweetness-nya oke banget, sweetness-nya medium. Mouthfeel-nya juga round ini. Dan memang sama sih kayak yang diomongin. Kalau pakai paper filter dibandingkan sama V60 biasa, lebih clean dan lebih round. Tapi kita belum pernah bandingin head to head W60 sama V60. Jadi mungkin next kita bisa langsung compare apa bedanya kedua ini. Tapi kalau dia klaim lebih clean dan lebih round mungkin oke, clean gue nggak tahu. Cuma kita mesti cobain. Tapi dari 3 percobaan, yang paling gue suka justru yang paling terakhir. Sepertinya setelah gue sadari, tujuannya ngebuat W60 ini bentuknya cembung supaya si flat bottom ini bisa masuk guys. Jadi fit nih. Nah, kita tes nih. Kalau ke V60 biasa masuk nggak dia? Nggak masuk. Jadi kayak mentok tuh, lihat tuh. Nah, jadi kayak mentok. Karena memang bentuknya nggak lebih cembung daripada ini. Nah, menurut gue sih gue lebih prefer pakai paper filter toh ya daripada pakai ini gitu. Kecuali ketemu kopi yang memang ada potensi nggak clean terus pengen dibuat clean pakai ini oke. Tapi kalau sekarang kita ngomongin rasa hasil yang dihasilkan, menurut gua sih lebih better kalau pakai paper filter daripada ada ininya. Kalau pakai double rasanya lebih clean. Kalau cuma pakai ininya aja, flat bottomnya rasanya nggak lebih clean tapi lebih manis. Kalau pakai paper filter rasanya lebih balance. Apakah gua merekomendasikan great people buat beli dripper ini? Kalau kalian punya budget yang cukup banyak dan kalian pengen bereksperimental dengan dripper baru ini, boleh kalian beli.
Ya, silakan kalian menentukan sendiri. Mungkin teman-teman ada yang udah punya rumah ini di rumah dan bingung cara pakainya gimana, atau kalian punya pendapat yang sama dengan gua. Tapi kalau kalian juga punya pendapat yang berbeda, tolong tulis di kolom komentar dan kasih tahu gua apa yang harus gua perbuat dengan Reaper ini. Apakah mungkin ada cara yang lebih baik? Apakah mungkin gua tidak cukup kreatif dengan Reaper ini? Ya, gue juga baru unboxing dan gue baru cobain. Tapi yang jelas, jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang ada karangan angin-angin. Buat teman-teman yang sedang masuk angin ya, biar cepat sehat, kalian bisa minum karangan angin-angin. Oke? Great people, hari ini sekian pembahasan dari gua tentang W60. Gua berharap apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi insight buat kalian, dan jika ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian komentari dari yang tadi udah gue lakukan, tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa like. Dan buat penonton-penonton baru, teman-teman baruku, great people, silakan klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis, bro. Oke? Thank you semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.